Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Semua Orang Tak Peduli. Hanya gadis ini yang membawa pengemis yang tertabrak ke rumah sakit. Namun dia dipecat oleh bosnya keesokan harinya. Sahabat Safa Media, namanya Aya, usianya 23 tahun dan baru lulus kuliah. Universitas tempat kuliahnya juga bukan universitas yang terkenal. Zaman sekarang semakin banyak lulusan perguruan tinggi. Sebagian besar perusahaan dalam merekrut karyawannya menilai dari pengalaman dan keterampilan kerja. Jadi ia memilih sebuah perusahaan periklanan yang baru berkembang sebagai sales. Sebagai seorang wanita, mungkin banyak sekaumnya yang tidak mau bekerja sebagai sales lapangan. Tetapi dia suka menjalin hubungan dengan orang-orang dan ia ingin melatih kemampuannya melalui penjualan. Karena itu, ia juga tidak peduli dengan besarnya gaji. Akhirnya ia memutuskan bekerja di perusahaan itu. Perusahaan startup itu tidak besar. Total karyawan juga kurang dari 30. Ia adalah pribadi yang supel dan suka menjalin persahabatan dengan siapapun. Lagi pula, ia yang terlahir dari desa juga tak takut dengan yang namanya hidup susah. Jadi, meskipun baru bekerja, tapi kinerjanya sangat menonjol. Baru beberapa bulan bergabung dengan perusahaannya, ia memenangkan beberapa penghargaan. Dan ia merasa masa depannya pasti cerah. Tetapi, ia menemukan fenomena aneh. Setiap saat ia mendapatkan penghargaan, entah kenapa teman-teman kerjanya selalu memandangnya dengan penuh curiga atau tatapan hina. Hal ini membuat ia sangat tidak nyaman. Bahkan supervisornya juga bersikap sinis. Bukankah seharusnya dia senang mengetahui kinerja anak buahnya sangat memuaskan? Inilah yang membuatnya tak habis pikir. Tetapi ia selalu merasa lebih baik mengerjakan tugasnya sendiri. Lainnya masa bodoh. Namun satu hal yang terjadi kemudian benar-benar mengubah sikapnya. Pagi itu, ia berangkat ke kantor dengan sepeda motor. Ketika hampir tiba di kantor, ia melihat banyak orang berkerumun. Entah apa yang terjadi, ia pun ke sana dan melihat seorang pengemis ditabrak mobil. Sementara penabraknya langsung kabur, tidak peduli dengan pengemis itu. Orang-orang yang menonton kasakusuk, tetapi tidak ada yang peduli dengan pengemis itu. Ia sendiri tanpa berpikir panjang segera menghubungi ambulan dan menunggu di tempat. Saat itu banyak orang membujuknya untuk tidak ikut campur dengan kejadian itu. Ia hanya tersenyum dan diam saja. Setelah ambulan tiba, ia ikut mengantar pengemis itu ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan. Setelah itu, ia kembali ke kantor. Saat itu, ia sangat bergembira sepanjang hari karena ia bisa menyelesaikan segala urusan dengan lancar. Tetapi siapa sangka, keesokan paginya saat ke kantor, ia diberitahu bahwa telah dipecat. Ia tidak terima, kemudian menemui personalia untuk menanyakan alasannya. Tetapi ia justru diberitahu bahwa ia telah menabrak orang dan tidak tanggung jawab. Bosnya dengan terang-terangan berkata, tidak ada yang berani mempekerjakan karyawan seperti itu. Saat itu, ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa dan juga tidak ada bukti. Akhirnya dengan kesal, mau tak mau harus mengurus surat pengunduran diri. Sesampainya di rumah, ia semakin dongkol ketika memikirkan hal itu. Lalu mengirim pesan pendek kepada bosnya untuk menjelaskan kronologinya. Dan tak disangka, setengah jam kemudian, bos langsung menelpon saya. Pertama, ia meminta maaf, lalu memujiku sebagai karyawan yang membanggakan perusahaan. Bos berencana mengundang media setempat
untuk mewawancarainya. Sampai di sini, ia seketika tahu dengan maksud sang bos. Perusahaan yang baru dibangun membutuhkan reputasi. Demikian juga dengan perusahaan periklanan kami. Jadi bos memanfaatkan saya pada kesempatan itu. Ia datang ke rumah sakit pada keesokan seperti yang dijanjikan. Pengemis yang ia tolong mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Ia menceritakan kronologinya sambil menatap lensa kamera. Dan terakhir, ia menambahkan beberapa patah kata yang telah ia siapkan. Meskipun perusahaannya baru membangun bisnisnya, tapi kami bersiap melayani masyarakat. Ia percaya pimpinan kami akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban selama perawatan. Ia melirik ke bos sekilas usai wawancara. Bos jelas tidak tahu ia akan berkata seperti itu. Dari wajahnya, jelas agak terkejut dan tidak senang. Tetapi di hadapan media, mau tidak mau, ia harus berkomitmen untuk menuntaskan masalah itu. Sementara ia sendiri diam-diam merasa sangat senang karena tujuannya tercapai. Usai wawancara, bos langsung menggerutu di depannya. Ia bilang tidak seharusnya ia berjanji membantu biaya pengobatan si pengemis itu. Namun, ia langsung menanggapinya. Pertama, saya bukan karyawan Anda, jadi jangan menyalahkan dan mengecam tindakan saya. Kedua, saya tidak bisa menerima budaya intrik perusahaan Anda, jadi saya juga tidak akan kembali lagi. Ketiga, moralitas palsu tidak bisa bertahan lama. Kertas tidak mungkin membungkus api. Sebab itulah ia langsung pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan mantan bosnya yang berdiri sendirian sambil ternganga. Belakangan, ia mendengar orang yang melaporkannya ternyata supervisornya. Mungkin dia juga ada di sana saat kejadian, tetapi dia juga dipecat karena hal ini. Ia benar-benar tidak habis mengerti untuk apa menjelaskan sesuatu yang merugikan orang juga mencelakai diri sendiri. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes